Nih, thermal overload atau TOR adalah salah satu komponen yang digunakan dalam rangkaian suatu panel motor listrik. Komponen ini memiliki peran yang sangat penting di dalam sebuah rangkaian listrik. Fungsinya adalah sebagai pelindung apabila terjadi beban lebih atau overload. Ya, beban lebih atau overload. Dengan prinsip kerjanya adalah pakai thermal, yaitu berpengaruh terhadap panas. Kita lihat fisiknya TOR, dia adalah seperti ini. Ada beberapa macam ya. Ada yang bentuknya seperti ini, ada yang seperti ini, ada seperti ini, terus dan seperti ini. Ini fisik-fisik daripada TOR, thermal overload relay. Ya, thermal overload relay. Oke, bagian-bagiannya. Bagian-bagian dari thermal. Ini ada tulisan di sini L1 ya, L1, L2, L3 ya. Atau terminal 1, terminal 2, terminal 3. Nih, pasangan ini ke sini. Ya, pasangan ke sini. Oke, yang ini dikatakan terminal keluar atau terminal output. Ya, terminal output ini. Tiga-tiganya nih, 1, 2, 3. Berikutnya ini dikatakan adalah terminal pengaturan arus, ya, pengaturan besarnya I nominal. Ini bisa diputar-putar ya. Kelihatan gambarnya ya? Kelihatan, Pak. Nah, ini untuk mengatur arus yang dibutuhkan, ya, untuk menggunakan mengatur arus yang dibutuhkan. Yang berikutnya ini, ya, ini adalah terminal untuk input atau masuk ya, terminal untuk input. Sedangkan yang ini, ya, untuk tombol reset atau stop, ya, reset atau stop. Jadi nanti ini kita tekan apabila dia sudah bekerja. Inilah yang dikatakan bagian-bagian daripada thermal overload relay. Kita lanjutkan. Penggambarannya atau bentuk simbolnya adalah seperti ini. Ini tornya, di dalamnya ini digambarkan dalam bentuk simbol seperti ini. Ya. Digambarkan dalam bentuk simbol seperti ini. Kita lihat ada tulisan-tulisan di sini, 1 L1, 3 L2, 5 L3. Di sini 2 T1, 4 T2, 6 T2. Ya. Di sini juga ada 95, 96, 97, 98. Ya, itu tanda-tanda numerik. Ya, kode numerik daripada gambar simbolnya. Atau seperti ini. Lihat, dia digambarkan seperti ini. Ada tulisan di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 95, 96, 97, 98. Kita lihat 95, 96-nya ini. 95, 96 ini adalah NC. Ya. Itu adalah NC.
Sedangkan 97, 98 adalah NO. Ya, NC dan NO. Termalnya yang ini. Ini termal. Ya, ini termal. Yang berpengaruh ya terhadap panas atau termis. Atau digambarkan juga seperti ini. Ya, digambarkan juga bisa seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 95, 96. Jadi yang NC itu adalah 95, 96. Yang NO-nya adalah 97, 98. Kita teruskan. Penempatan thermal overload relay. Ini kontaktor. Ya, kontaktor. Ada di sini A1, A2. Ini yang dikatakan magnetnya atau koilnya. Sedangkan yang ini kontaknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 13, 14. Yang ini dikatakan kontak utama. Ya, kontak utama itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu kontak utama. Sedangkan ya 13, 14, 21, 22 ini dikatakan kontak bantu. Ya, kontak bantu. Nanti overloadnya itu kita pasang di sini. Di kontak utama. Kemarin saya katakan, kenapa dikatakan kontak utama? Karena pada kontak inilah disambungkan ke beban listrik. Ya, disambungkan ke beban listrik. Sehingga kalau kita mau mengamankan beban, tentu overloadnya itu harus kita pasang di sini. Ya, harus dipasang di sini. Contohnya, nih. Ini dia yang atas ya, ini. Nih, A1, A2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inilah overloadnya. Overloadnya ini. Ya, sudah dipasang overloadnya, sehingga keluarnya 2, 4, 6. Ya, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini sudah pasang overloadnya. Ya, sudah dipasang overloadnya. Atau boleh kita lihat fisiknya. Ini kontaktor. Ya, ini fisik daripada kontaktor. Ya, ini yang masuk ke sumber RST misalnya. Ya, ini overloadnya. Overloadnya dipasang di sini, ditempel. Ya, sama dengan ini. Ya, ditempelkan overloadnya di sini. Kemana? Ke kontak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ini 2, 4, 6. Nah, yang inilah yang keluar ke motor. 2, 4, 6. Ya, 2, 4, 6. Ya, ini yang keluar dari overload. Sama dengan ini. Ya, sama dengan ini. Yang keluar ini, sedangkan yang ditempelkan ke overload adalah ini. Masuk kepada kontaktor. Jadi kontaktornya ini, overloadnya ini. Jadi digandeng. Sampai sini paham? Paham, Pak. Paham. Oke, kita lanjutkan. Rangkaian simulasinya. Kita bikin dulu rangkaian simulasi. Tor ini mempunyai itunya kontaknya di sini. Jadi ada tulisan Tor, dengan sini ada tulisan Tor. Sesuai dengan gambarnya ya. Nah, di sini ada saya bikin lampu, ada lampu, ada lampu. Ya. Di sini ada lampu. Ya. Baru sini ada kita bikin saklar. Ya. Saklar ini akan mengoperasikan
kontaktor ini. Ini koilnya kontaktor, ya, atau magnetnya daripada kontaktor ini. Dia mempunyai lengan yang kita pakai atau kontak yang kita pakai ini. Kontak yang kita pakai 1, 2, 3, 4, 5, 6 dihubungkan kepada terminal daripada tor. Dari tor ini keluar ke lampu 1, 2, 3. Anggap lampu ini sebagai beban, ya. Anggap lampu ini sebagai motor. Ini hanya indikator, ya, indikator atau tanda. Kalau tor itu bekerja nanti lampu ini akan nyala, ya. Kalau tor itu bekerja maka ini akan nyala. Oke, sampai situ paham? Kita coba ya. Kita coba. Ya, kita coba. Misalkan kalau saklar ini kita tekan. Lihat. Saklar kita tekan, kontaktor ini bekerja, ini masuk semua. Ya, ini masuk semua. Lampunya nyala tiga-tiganya. Ya kan? Lampunya nyala. Sedangkan lampu indikator ini belum. Kalau bebannya ini terlalu besar, ya, kalau bebannya ini terlalu besar, maka ini akan memutus dan ini juga akan memutus. Ya, kalau ini terlalu besar, nah, bebannya ini terlalu besar, maka ini akan memutus, ini akan memutus. Jadi sama dengan kita naik lift, ya, naik lift. Kalau penumpang daripada lift itu penuh atau kebanyakan, maka lift itu tidak akan mau naik ataupun turun. Ya. Karena dia kelebihan beban. Nah, setelah nanti turun penumpangnya sebagian, maka dia akan naik kembali. Jadi hampir sama seperti itu untuk mengamankan seperti itu ya. Nih, coba kita anggap ini bebannya ini kebanyakan. Bebannya ini kebanyakan. Sehingga tor itu akan memutus. Lihat. Dia akan memutus. Ini mati, yang hidup ini. Kalau ini hidup tandanya berarti bebannya itu kebanyakan. Ya, bebannya itu kebanyakan. Makanya ini memutus. Akhirnya 95, 96 putus. Yang nyambung adalah 97, 98. Sehingga ini nyala. Ya. Tuh, saya ulang. Ini nggak bakalan bisa ya. Kalau dalam posisi seperti ini, tombol ini kita tekan-tekan juga nggak bakalan mau. Nih, nggak bakalan mau dia. Ya. Nggak bakalan mau. Kecuali sudah kita reset. Tadi ada kan reset stop. Kita reset ini. Nah, baru ini bisa kita hidupkan. Ya, bisa kita hidupkan. Tuh. Ya. Baru kita anggap ini. Anggap kelebihan bebannya kebanyakan. Kalau kebanyakan dia akan ngetrip. Tuh. Dia akan ngetrip, ini akan terbuka, ini akan terhubung sehingga ini nyala. Ini ditekan-tekan juga nggak bakalan mau. Ya, nggak bakalan mau. Ditekan-tekan juga tombolnya ini nggak bakalan mau. Ya. Tuh. Baru kita reset lagi ulang. Kita reset ulang. Lihat. Ini dalam posisi normal, ini nyambung. Ya. Dalam posisi normal ini nyambung, ini putus. Ya, ini putus. Baru kita hidupkan. Ya, kita hidupkan nih. Arus lewat dari sini, masuk ke sini, masuk ke sini, masuk ke sini, ya. Masuk melalui penguncinya 13 14 ini, arusnya masuk terus ke sana, masuk ke sana, masuk ke sana, akhirnya ini nyala. Walaupun ini terputus, ini sudah tetap nyala karena arusnya lewat dari sini. Ya. Arus lewat dari sini sehingga ini nyala. Ini bebannya adalah bekerja. Oke, anggap ada ngetrip atau kebanyakan penumpangnya, dia akan putus. Ya. Akan putus sendiri. Ini putus, ini nyambung. Ya. Inilah yang nyala. Ini tandanya boleh pakai sirine, boleh pakai lampu.
Ya. Oke, ini nggak bakalan berfungsi. Nggak berfungsi selama ini masih bekerja. Masih memutus. Tuh, nggak berfungsi. Kita reset lagi ulang. Gitu cara kerjanya selamanya. Gimana? Sampai di situ mengerti?